Saya untuk membaca Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 ini cukup panjang, jadi mohon kesabarannya. Kita mulai. Tuhan bersama, Tuhan bersamamu Dan dan bersama roh bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. dimuliakan Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Maka raja itu menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kalian lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu yang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit di dalam dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan, Terpujilah Tuhan. terpujilah Kristus. Baik Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, ya, Injil yang baru saja kita dengarkan adalah Injil yang ya menyadarkan kita, sekaligus juga dia memberi kita gambaran, memberi kita informasi, memberi kita pengetahuan. Kira-kira ya setelah kematian itu akan kita akan ditanyai apa? Ya, ketika kita menghembuskan nafas terakhir, ya, ketika kita berhadapan muka dengan muka, wajah ke wajah dengan Allah sendiri, apa yang akan ditanyai atau kata-kata apa pertama yang akan diucapkan kepada kita, ya, ya, sesuatu yang ya sederhana tetapi ya sangat menuntut, ya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling kecil ini atau yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Di sini, ya tentu saja dalam kisah Injil ini, Yesus sangat jelas, ya. Kita akan ditanyai, ya, kita akan ditanyai tentang apakah kita telah mengasihi secara konkret, ya, dalam hidup kita, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita juga sungguh-sungguh memperhatikan
terutama mereka yang paling membutuhkan, yang paling rapuh, yang tidak terlihat, yang terpinggirkan atau tersingkirkan. Dan kita tahu dengan baik ya, hal ikhwal tentang mengasihi itu bukan sekedar ya pertukaran timbal balik ya, bukan sekedar saya memberi dan orang lain menerima ya, atau saya memberi supaya saya menerima ya. Tetapi ya kita tahu kasih yang sejati berarti memberi tanpa menuntut atau pamrih tanpa pamrih, tanpa jaminan atau bunga, karena itu bukan lagi kasih tetapi pinjaman, dan juga kasih ya tanpa hasil yang langsung terlihat. Ya. Dan Yesus mengajarkan ya, walaupun ya kasih itu ya kita memberi tanpa menuntut kembali, tanpa hasil yang langsung terlihat, tanpa jaminan dan sebagainya, kasih dalam apa yang diajarkan Yesus sendiri dan yang dihidupinya adalah kasih yang tidak pernah hilang. Artinya kasih itu adalah ya tindakan kasih yang kita buat adalah investasi yang sifatnya abadi, kekal. Tidak ada sesuatu pun yang dilakukan karena kasih akan terbuang-buang, akan terbuang atau sia-sia atau terlupakan. Ya. Semuanya masuk dalam rekaman memori atau ingatan Allah sendiri atau kerajaan Allah sendiri. Ya. Dan ya sesuatu yang sangat ya lumrah bagi kita bahwa seorang Kristiani itu selalu dikenali terutama lewat tindakan kasihnya. Dan kasih itu ya bukan teori, tetapi kasih itu selalu suatu tindakan yang sangat konkret. Ya, berawal dari ya kebutuhan-kebutuhan mendasar, kebutuhan-kebutuhan yang bersifat material, ya seperti ya membantu orang yang lapar, haus, telanjang, sakit, kesepian, penjara, sebagaimana yang diungkapkan Yesus dalam Injil tadi. Tapi tentu saja tidak berhenti hanya pada hal-hal material tadi. Ya. Kasih itu memperhatikan segala sesuatu yang menyangkut ya pribadi manusia dan keutuhannya. Ya. Ya. Yang tadi itu untuk kebutuhan-kebutuhan, tetapi yang paling penting adalah pribadi, martabat manusia, ya, nilai diri manusia itu yang diperhatikan dalam keutuhannya. Ya. Karena itu, gereja dalam kebijaksanaannya selalu mengajarkan bahwa karya-karya belas kasih itu bukan hanya bersifat jasmani, material, tetapi juga hal-hal rohani, batinia yang non-material. Ya. Memang benar, ya, memberi makan orang lapar atau mengunjungi orang sakit adalah tindakan yang sangat nyata. Tetapi juga ada kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak terlihat secara fisik atau tidak terkatakan melalui kata-kata. Misalnya seperti kesepian, kebingungan, keputusasaan, luka batin, rasa tidak dihargai, tidak didengar, dan sebagainya. Ya. Ada orang-orang yang ya mungkin di sekitar kita yang mungkin tidak kekurangan makanan, tetapi mereka kekurangan perhatian, ya. Tidak kekurangan harta, tetapi mereka kehilangan harapan atau kekurangan harapan. Mereka inilah adalah juga orang-orang yang masuk dalam kategori tadi. Orang yang paling kecil yang disebut oleh Yesus tadi, yang harus dibantu, yang harus ditolong. Ya. Dan ya, selanjutnya ya kita bisa lihat bahwa kadang-kadang bentuk kasih itu yang paling sederhana adalah ya mendengarkan dengan sungguh, memberi waktu tanpa tergesa-gesa, tidak menghakimi, tidak meremehkan, hadir secara utuh. Nah, dalam hal-hal kecil seperti inilah kasih itu menjadi nyata, kasih itu menjadi konkret, kasih itu bisa dirasakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ya, hari ini kita diajak untuk tidak ya ragu-ragu untuk mengasihi secara nyata, apalagi di masa prapaskah ini. Ya, mulailah ya mengasihi itu dari hal-hal kecil,
dari lingkungan-lingkungan terdekat kita, dari keluarga, dari komunitas, dari tempat kerja kita, ya, tanpa menunggu adanya ya kesempatan yang besar atau peluang yang lebih besar, tidak menunggu sampai kita juga merasa sempurna, ya, ya. Kasih itu dimulai selalu dengan dimulai dengan langkah-langkah yang sederhana, tindakan-tindakan yang sederhana. Karena pada akhirnya, ya, seperti tadi, ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, yang tersisa itu bukan lagi prestasi, bukan lagi gelar, bukan lagi pujian. Yang tersisa itu hanyalah kasih itu sendiri. Karena Allah adalah kasih. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh mistikus, mistikus Karmel, ya, seorang Karmelit, Santo Yohanes dari Salib, dia katakan ya, pada akhir senja hidupmu, engkau akan diadili dengan kasih. Ya. Tidak ada penghakiman lain yang Tuhan tanyakan atau Tuhan beri selain dari dia melihat seberapa besar, seberapa banyak, seberapa dalam kasih yang diberikan kepada dia melalui sesama, dengan mengasihi sesama, dan mengasihi diri dan kehidupan kita, dengan mengasihi keutuhan alam ciptaannya. Ya. Di mana ada kasih bertumbuh, di situ Allah sendiri bertumbuh, Allah sendiri hadir, Allah sendiri hidup dan meraja. Ya. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita sekalian, orang-orang yang paling membutuhkan perhatian dan pertolongan kita, karya, pelayanan, panggilan, perutusan, dan teristimewa juga kesaksian kita sebagai murid-murid kasih Kristus, semoga senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.